Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keparang munjuk matur wonten ngarso yang ratu Nyai Baglen. Disipadah wayah dalam ngaturaken agunging samudra pangaksami. Ugi wayah dalam nderekaken bisanipun tong wayah wonten ngarso yang ratu Nyai Baglen. Bilih wayah dalam nderekaken bisanipun ingkang pilenggah wonten ing tlatah Purworejo, Jawa Tengah. Sepindhah ngaturaken sungkem silaturahim dumateng Eyang Ratu Nyai Baglen. Ugi badhe nyuwun bantuanipun sejata pitulunganipun ngaturaken nglantaraken sedaya niat hajatipun dumateng Gusti ingkang kinarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Sepindhah nyuwun pepayung rahayu wilujeng lir ing sambikala. Ugi tansah pinaringan tata titi tentrem kerta raharja kemari pahla jinawi. Semanten ugi inggih tansah nderek tetunggal kagem Eyang Ratu Nyai Baglen mugi tansah pinaringan swarga minulyanipun Gusti ingkang kinarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Sedaya menika kanthi lantaran sekul petak gondarum lumantar Eyang Ratu Nyai Baglen ngaturaken dumateng Gusti ingkang kinarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi bilih nyuwun pangayomanipun supados diparingi kelancaranipun boten wonten gangguan rubeda setunggal menapa-menapa kanthi hasil ingkang gilang-milang dados ugi sedaya menika kanthi lantaran sekul petak gondarum lumantar Eyang Ratu Nyai Baglen ngaturaken dumateng Gusti ingkang kinarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kapetaan saurusan tansah dipun cekapi dipun lancaraken dumateng Gusti ingkang kinarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Sedaya niat hajat nika kanthi ridho izinipun Allah Subhanahu wa taala ugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggal-enggal kinabulan. Selamat sore Pak dengan Bapak Senoran. Sore dengan Bapak Ermulato Widoyoko. Bisa diceritakan Pak sejarah singkat Nyai Baglen? Ya, alhamdulillah kalau sejarah singkat Nyai Baglen adalah beliau adalah cucu buyut dari Raja Medang Kamulan, Kerajaan Medang Kamulan, yang beliau asal muasalnya sebetulnya dari India ya. Karena diutus dari India itu namanya Sana, dan Sana itu mempunyai anak Sanjaya. Sanjaya mempunyai keturunan Prabu Selocolo itu sendiri, dan Nyai Baglen, Nyai Ageng Baglen adalah cucu buyut dari Prabu Selocolo. Dan beliau masih dalam peradaban Buddha Hindu, dan dalam masa itu pada abad 67 ya. Dan Nyai Baglen sendiri tidak menikah dengan Ki Joko Permono atau Ki Joko Awawulangit, dan mempunyai anak keturunan 3. Yang pertama pria atau laki-laki bernama Bagus Gento, yang kedua Roro Pitrah, yang ketiga Roro Taker. Yang mana Roro Pitrah dan Roro Taker beliau sedo atau meninggal di masa anak-anak, pada usia anak-anak, yaitu tertimpa kedelai hitam. Maka hari naasnya pada hari Selasa Wage. Maka di daerah Baglen, khususnya Baglen Kerajaan atau Desa Baglen, dilarang melakukan kegiatan apapun, memulai kegiatan apapun pada hari Selasa Wage. Cuman rata-rata di dusun Baglen ini setiap Wage mereka tidak berani melakukan suatu kegiatan, memulai pembuatan rumah, menikahkan anak atau hajatan yang lainnya. Sementara penerus dari keturunan Nyai Baglen adalah teruskan sama Bagus Gento. Bagus Gento hingga mempunyai keturunan Dewi Rengganis dan menikah dengan Pangeran Pakotesan, sampai hingga ke Nyi Roro Seragu yang didaup nikah dengan Raden Cokrojoyo yang berasal dari Majapahit. Karena Raden Cokrojoyo itu anak murid Kanjeng Sunan Kalijogo, maka beliau karena ditinggal ke Mataram bertahun-tahun di Bukit Menoreh Raden Cokrojoyo, sehingga setelah beberapa tahun kembali menuju Bukit Menoreh Kanjeng Sunan Kalijogo, dicari tidak ketemu, akhirnya Bukit Menoreh dibakar. Setelah dibakar ditemukan Raden Cokrojoyo dalam keadaan sujud. Setelah dalam mulai sujud, mereka diadzan pakai telinga kiri kanannya, komat telinga kirinya, maka beliau sadar dan dikasih julukan Sunan Geseng.
Jadi kulitnya itu menghitam karena kena api, tapi tidak wafat atau tidak meninggal, dikasih julukan Sunan Geseng. Maka dari itu di abad 15 sekitar 1415, maka untuk syiar agama Islam di daerah Bagelen sendiri melalui Sunan Geseng, yang mana keturunan Sunan Geseng ada juga ke Patih Danurejo, ya, ke Tumenggung Reso Samudro, yang mana setelah moksanya Nyai Bagelen di daerah ini adalah sangat wingit, sangat angker sekali, yang mana abad ke-7 terus sangat wingit, diutuslah Tumenggung Reso Samudro sama Mataram untuk membuka daerah ini yang sangat angker ini, dan beliau melakukan bertapa berata selama 40 hari 40 malam. Setelah beliau mendapat petunjuk, dibukalah daerah ini, hutan belantara ini, ditemukan petilasan Nyi Ageng Bagelen, yang mana hingga sekarang tempat ini, petilasan ini dirawat ya, oleh keturunan daripada Tumenggung Reso Samudro. Sedangkan Tumenggung Reso Samudro adalah salah satu bupati pertama Kadipaten Bagelen. Kadipaten Bagelen adalah meliputi sampai ke Cilacap, Tegal, Pekalongan, dan sebagainya. Jadi dulu Kadipaten Bagelen di abad-abad 18 ya, tahun 18 sekian, zaman Pangeran Diponegoro itu Kadipaten Bagelen di daerah sini. Maka dari itu di tempat petilasan Nyai Bagelen ini tetap kita uri-uri sebagai budaya tanah Jawa. Dan setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu banyak peziarah yang berdatangan untuk berziarah di Pesarian Bagelen ini. Kata saya itu. Pak sendiri di sini sebagai apa? Sebetulnya saya sendiri di sini adalah sebagai pengelola, karena saya salah satu keturunan dari Tumenggung Reso Samudro. Ya, karena di sini saya telah kehabisan atau tidak ada ya abdi juru kunci lagi, maka saya sebagai pengelola terjun langsung menjadi juru kunci langsung di Pesarian Bagelen ini. Terima kasih. Sama-sama.